akan adanya ya Prabu Mampu Wiseso yang menitis kepada calon pemimpin yang akan datang. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis Nusantara. Wilayah jati nuhun ya jati luluh Nusantara tapi uluk salam mulia. Dalam keheningan malam ini saya akan menceritakan hal yang cukup serius ya. Hal yang cukup serius karena kita sebagai anak bangsa semestinya memikirkan bangsanya untuk tatanan yang ke depan. Tatanan yang ke depan yang termaksud itu tahun 2024 kita mengadakan pesta demokrasi kalau istilah dulu, atau pemilihan presiden untuk era demokrasi, bukan monarki tentunya, melalui pemilihan. Namun saya akan mengerucut kepada para calon presiden Republik Indonesia, para calon presiden Republik Indonesia yang nanti terusung oleh sebuah partai-partai ya, atau beberapa partai, atau mungkin satu partai, ada yang muat wadahnya untuk menjadi perahu terkhusus kepada calon presiden dan calon yang akan mengusung ya, calon yang akan mengusung, yang punya perahu lah. Kalau itu ya ketentu aja tentu di ketua umum kan, ketum itu kalau PDIP kalau nggak keliru adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau Gerindra tentunya adalah Pak Prabowo. Kalau yang lain saya kurang paham persis. Yang jelas ini adalah partai pengusung seyogianya mempertimbangkan bahwa nasab dan adab bangsa Indonesia itu adalah berawal dari Wika-Wiku Sabdo Pendito Ratu. Artinya seluruh negara ini tentunya dulu berawal dari monarki ya. Seluruh negara ini tentunya kepemimpinannya dulu berawal dari monarki. Seiring dengan perubahan zaman ini, pola pikir manusia terus menjadi demokrasi. Namun menurut saya apapun alasannya, wis dinas siro nang hakim ya, artinya sudah dinas itu ya kepastian sudah dipastikan oleh hakim. Hakim yang termaksud adalah maha hakim, adalah Tuhan seru sekalian alamnya. Sekali lagi, kehidupan manusia, baik itu ketua umum partai, baik itu calon presiden, seluruh manusia jelas tidak lepas dari keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu saya mengatakan bahwasanya apapun alasannya, kita tidak bisa melepaskan diri dari kadar keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan apabila kita mengingkari, niscaya kita menjadi kaum yang kalau kasarnya ngomong itu tersesat atau menyimpang atau menasar kalau istilah Jawa. Lah, saya akan menguraikan terkhusus kepada para calon presiden dan para ketua umum seyogianya ya. Saya akan menyampaikan sekali lagi, seyogianya kan tidak harus ya, dia punya hak prerogatif untuk menampik ya, atau untuk tidak mendengarkan suara hati masyarakat atau nurani masyarakat, nggak apa-apa. Tapi ini kata-kata saya ini adalah mewakili dari beberapa masyarakat bahwa Indonesia ini tidak lepas dari wahyu kepemimpinan Nusantara atau Wisnugung Nuswantara. Lalu saya akan mengatakan dari hasil persemedian saya atau dari hasil laku lampah saya, baik yang saya niati laku lampah, dalam arti niati laku lampah itu dalam posisi saya semedi, maupun dalam parlen playa pengaluyup dalam posisi saya tidak semedi melalui mimpi. Ibaratnya saya perlu menyampaikan bahwa akan adanya sukma diluwih yang menitis. Sekali lagi, akan adanya sukma diluwih yang menitis yang mungkin dan saya yakin belum ada catatan di sejarah Indonesia ini ada sebutan Prabu Mampu Wiseso ya. Sekali lagi, Prabu Mampu Wiseso. Lah, Prabu Mampu Wiseso ini entah sukma diluwih atau sukma anyaran atau merupakan gumpalan atau kumpulan, kalau istilah sekarang itu
konsorsium para prabu, atau kalau sekarang kan konsorsium perusahaan ya. Lah, mungkin konsorsium para prabu ini yang dipimpin oleh Prabu Mampu Wiseso akan menitis, sekali lagi akan menitis. Lah, saya berharap pemimpin yang akan datang ini itu ketitisan Prabu Mampu Wiseso. Lah, Mampu Wiseso yang saya maksud sesuai dengan uraian saya bahwa mampu itu berarti ya mampu, kuat, ya mampu membawa Indonesia menjadi negara yang mandiri, negara yang gemah ripah loh jinawi, yang swasembada pangan umpamanya. Lah, ini kan berarti mampu ya. Lah, saya mengatakan di sini bahwa akan adanya ya Prabu Mampu Wiseso yang menitis kepada calon pemimpin yang akan datang. Lah, lalu bagaimana pertanyaannya? Manakala Prabu Mampu Wiseso itu tidak bisa menitis, tentunya kepemimpinan Indonesia ya seperti yang sudah-sudah setelah zaman reformasi yang saya maksud sampai sekarang tentunya belum bisa menumbuhkan ya Indonesia yang berwibawa seperti tempo Pak Harto dan Pak Karno. Ini sekali lagi kita harus fair ya. Setelah reformasi ini tentunya belum ada kepemimpinan Indonesia yang sehebat Bung Karno dan Pak Harto. Bukan berarti saya berpihak kepada Pak Karno dan Pak Harto, namun kita perlu belajar lebih jauh bahwasanya memang kedua pemimpin ini jalur spiritualnya lebih dikedepankan daripada jalur yang lain. Artinya saya mengatakan jalur spiritual asli Nusantara yang untuk bekal kepemimpinannya tentu digali yang sangat dalam hingga tidak ada yang paling dalam, sehingga dia bisa betul-betul memayu hayuning bawono ya, memayu hayuning bawono bumi Nuswantara. Lah, saya sampaikan kepada calon presiden lah cara gampangnya bahwa untuk ke depan seyogianya mengenali nilai spiritual asli Nusantara laksana Pak Karno dan Pak Harto, sehingga bisa mengenali jati dirinya dan power gaib, power yang tidak kelihatan. Walaupun itu hanya sejahtera atau sebesar molekul, niscaya itu akan sangat memperkuat dalam kepemimpinanmu untuk memimpin Indonesia, sehingga tidak didasari atas hasil pikir saja, tapi karena ada pendampingan yang gaib ini, yang niscaya menurut petunjuk yang masuk ke saya adalah Prabu Mampu Wiseso ini niscaya akan tidak malu-maluin Indonesia atau bisa mengubah tatanan Indonesia ini dari yang baik menjadi lebih baik atau dari yang buruk menjadi lebih baik. Sebab menjadi pemimpin ini tentu tidak gampang. Sekali lagi, menjadi pemimpin ini tentu tidak gampang. Lah, saya akan selalu mencoba mensodorkan yang terbaik. Dalam artian yang terbaik, pemimpin Nusantara itu mesti berbekal nilai spiritual asli Nusantara ya. Ya, kalau memang itu ya kita bisa bicara lebih jauh tentang apa sesungguhnya nilai spiritual asli Nusantara, yang untuk Brahmananya semestinya itu apa, yang untuk kesatrianya semestinya itu apa. Lah, ini pokok diketahui. Dan lalu saya akan mengatakan pula bahwasanya ada kekuatan yang akan menitis adalah Empu Darmo Aji. Sekali lagi, Empu Darmo Aji, bukan berarti Ki Dharma, bukan. Empu Darmo Aji ini adalah nama dari langitan yang perlu saya sampaikan. Niscaya manakala Prabu Mampu Wisesa dan Empu Dharma Aji ini sudah menitis ke putra-putri Praja Nusantara, terutama yang akan memimpin Nusantara ini, niscaya Indonesia akan menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi kerto toto turaharjo sesuai dengan dambaan leluhur dan masyarakat sekarang. Saya rasa demikian. Terima kasih.